dari mimpi itu makanan. Ikan apa ya? Malah jadi masakan India, street food. Aduh, nggak enak jorok. Terus namanya ikan apa ya? Ya coba cari Google dah, semoga ada. Dah cari ikan yang kan ikan bakar masakan Padang. Oh, ikan kembung gitu ya? Oh, ikan kembung. Ikan kembung mah coba kita cari di Google. Apa ya ikan kembung ya? Deskripsi berarti. YouTube. Deskripsi ikan kembung. Cari. Hop. Assalamualaikum sahabat, kali ini aku mau menjelaskan tentang deskripsi dari ikan kembung. Ikan kembung merupakan salah satu ikan pelagis yang sangat potensial dan ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia. Ikan kembung juga merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis penting dan tergolong ikan pelagis yang menyukai perairan bersalinitas tinggi. Oh ya sahabat, ikan ini hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Terdapat di perairan pantai Teluk, pelabuhan, dan lagon yang dalam. Menurut Fishbase 2005, ikan kembung termasuk jenis Oceanodromus yang hidup di laut tropis pada rentan kedalaman 20 hingga 90 meter sahabat. Oh iya, ikan kembung ini termasuk ikan yang komersil penting dengan kategori harga yang cukup tinggi, tersebar di wilayah Indo-Pasifik Barat, yaitu Afrika Timur hingga Indonesia, arah utara Kepulauan Ryukyu dan Cina, arah selatan ke Australia, Melanesia, dan Samoa. Tentang klasifikasi dari ikan kembung, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Pisces, ordonya Percomorphi, famili Scombridae, genus Rastreliger, dan spesies Rastreliger sp. Ikan ini hidup bergelombol dan masuk ke perairan estuari untuk mencari makan berupa plankton, copepoda, dan crustacea. Selanjutnya, kelompok ikan yang masih kecil memakan telur-telur Ceilio inermis ketika baru dipijahkan. Individu dewasa memakan makroplankton seperti larva udang dan ikan. Umumnya, ikan ini dipasarkan dalam bentuk segar, beku, kaleng, asin, dan asap. Lalu, ada manfaat dari ikan kembung. Ikan kembung mempunyai gizi lebih tinggi dibanding ikan salmon loh sahabat, karena kandungan protein, omega 3, vitamin B12, vitamin D, fosfor, vitamin B2 riboflavin, vitamin B6, iodin, selenium lebih tinggi. Oh, jadi gitu deskripsi ikan kembung. Coba deh cari lagi siripnya apa ya namanya teh? Oh, morfometrik dan meristik ikan kembung. Coba cari. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakalan unboxing paket yang udah aku pesen dari toko Payedi. Nah, ini tuh aku pesen mystery box gitu. Jadi aku nggak tahu isinya apa. Makanya sekarang kita unboxing aja nih paketnya. Wow, apa nih? Wow, aku dapet ikan. Ikan apa ya?
Oke guys, jadi sekarang aku mau nge-review ikan yang udah aku dapat dari toko Paedi. Nah, jadi ikan yang aku dapat ini adalah ikan kembung. Ikan kembung bernama latin Rastrelliger sp. Nah, kalian bisa lihat bentuk tubuhnya. Jadi, bentuk tubuh ikan kembung ini adalah torpedo. Memiliki bentuk mulut biasa yang terletak terminal. Lalu, berwarna tubuh keperakan dan bersisik stenoid. Selain itu, bentuk sirip kaudalnya adalah homoserkal karena simetris antara sirip kaudal paling dorsal dan sirip kaudal yang paling ventral. Nah, sekarang kita mau hitung nih berapa sirip lunak atau mengeras atau lunak mengeras yang ada di sirip dorsal, sirip pektoral, sirip ventral, dan ini sirip anal, dan ini adalah sirip kaudalnya. Ikan kembung ini memiliki ciri-ciri terdapat 2 sirip punggung secara terpisah, yang masing-masing terdiri atas 8 sirip keras dan 9 sirip lunak. Sirip pektoralnya terdiri atas 18 jari-jari sirip lunak, sedangkan sirip ventral terdiri atas 8 jari-jari sirip lunak mengeras. Sirip analnya terdiri atas 11 jari-jari sirip lunak mengeras dan sirip kaudalnya terdiri atas 8 jari-jari sirip keras dan 28 sirip lunak mengeras. Yang digunakan, yang pertama ada pinset, pisau, dan gunting. Selanjutnya ikan kembung sendiri. Selanjutnya, bedah ikan kembung menggunakan gunting dari arah anus hingga arah operkulum. Kemudian, gunting secara vertikal ke arah dorsal dari operkulum dan usahakan agar organ dalam tidak terkena atau tergunting. Selanjutnya, diulang lagi untuk dari arah anus menuju dorsal secara vertikal, gunting. Kemudian, buka bagian yang sudah digunting, lalu potong menggunakan pisau bedah, dan jika sulit menggunakan gunting. Setelah ikan dibedah, selanjutnya mengidentifikasi organ dalam pada ikan kembung. Yang pertama ada mulut. Mulut ikan kembung berfungsi untuk menangkap makanan. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu ada lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi dan terletak di antara esofagus dan usus. Kemudian ada filowisesa. Dia berguna untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam menuju usus yang bersifat basa. Selanjutnya ada usus, terletak setelah lambung dan berfungsi untuk menyerap sari makanan. Dan yang terakhir ada anus, terletak di anotin yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa zat makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh pada ikan. Selain organ pencernaan, terdapat juga kelenjar pencernaan pada tubuh ikan, yaitu ada hati, terletak di dekat posterior operculum. Fungsi dari hati tersebut yaitu menghasilkan garam empedu, menyimpan vitamin A dan D, tempat menyimpan lemak dan glukogen, dan penghancur sel darah merah dan kimia darah. Selanjutnya, mengidentifikasikan tentang organ pernapasan pada ikan. Organ pernapasan pada ikan yaitu adalah insang yang terletak di balik operkulum. Lalu, ada gelembung renang. Gelembung renang tersendiri terletak di atas lambung dan berfungsi untuk pasokan oksigen ketika ikan kekurangan oksigen saat berenang dan sebagai resonansi pada ikan kembung. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasikan insang. Nah, ini adalah wujud dari insang ikan kembung. Yang pertama yaitu gill arch, berfungsi sebagai penguat struktur dari insang. Yang kedua ada gill rakers yang berfungsi untuk menapis makanan yang terbawa oleh air pernapasan, sahabat. Nah, dan yang terakhir ada gill filamen
yang berfungsi sebagai difusi oksigen atau menyaring udara yang masuk. Nah, sekian praktikum tentang pembedahan pencernaan dan pernapasan pada ikan kembung. Oh, jadi gitu tentang ikan kembung. Sudah deh. Mending lanjut.